Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguraikan jawaban UTS saya, yaitu yang pertama untuk bab konsep dasar pedagogik dari buku Profesor Uyo Sadullah. Untuk pertanyaan poin A, yaitu tentang pengertian pedagogik. Jadi, pedagogik merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Jadi, pedagogik itu menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak. Sedangkan menurut saya sendiri, pedagogik adalah ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Ilmu ini sangat penting, terutama untuk para calon guru SD, karena mereka itu akan menghadapi anak-anak yang belum tumbuh dewasa. Ya, lalu untuk poin B, yaitu pertanyaannya mengenai pedagogik pendidikan dalam arti khusus dan arti luas. Jadi dalam arti khusus, pedagogik merupakan suatu kajian tentang pendidikan anak berasal dari Yunani, yaitu paedos, yang berarti anak laki-laki, dan agogos, artinya mengantar atau membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah berarti pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Kemudian secara kiasan, pedagogik ialah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Sedangkan menurut arti luas, pedagogik pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu poin C. Pertanyaannya adalah jelaskan pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Jadi pedagogik teoritis adalah kajian ilmiah tentang pendidikan yang berfokus pada konsep, prinsip, teori, dan landasan filosofis yang menjelaskan bagaimana proses pendidikan seharusnya berlangsung. Sedangkan pedagogik praktis adalah penerapan teori pendidikan dalam praktik nyata di kelas atau lingkungan belajar. Jadi menurut saya, singkatnya pedagogik teoritis itu bagian mempelajari atau mengkaji seperti yang dilakukan oleh RA pada saat ini, RA1 pada saat ini. Sedangkan pedagogik praktis adalah praktik atau penerapannya pada saat sudah menjadi pendidik. Selanjutnya yaitu poin D. Pertanyaannya yaitu mengapa pentingnya pendidikan dan mengapa manusia memerlukan bantuan. Jadi kenapa pendidikan penting? Karena pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia. Karena pada hakikatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan tidak langsung dapat berdiri sendiri, dapat memelihara dirinya sendiri. Manusia pada saat lahir sepenuhnya memerlukan bantuan orang tuanya. Karena itu pendidikan merupakan bimbingan orang dewasa mutlak diperlukan. Menurut saya, pendidikan sangat penting, terutama saat ini tidak mudah untuk mendapat pekerjaan. Tapi jika kita mempunyai bekal pendidikan yang baik, itu akan membantu kita walaupun sedikit. Dan manusia memerlukan bantuan karena manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat bergantung pada dirinya sendiri. Selanjutnya untuk poin E, pertanyaannya yaitu jelaskan teori pendidikan dan praktik pendidikan. Dan mengapa kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan. Jadi teori pendidikan adalah kumpulan konsep, prinsip, dan penjelasan ilmiah yang digunakan untuk memahami proses pendidikan. Teori ini memberikan kerangka berpikir, menjelaskan mengapa dan apa yang harus dilakukan dalam pendidikan. Praktik pendidikan adalah penerapan teori pendidikan dalam situasi nyata, terutama dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah ataupun lingkungan pendidikan lainnya. Antara teori dan praktik pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, memiliki hubungan saling komplementer atau saling melengkapi, saling mengisi satu sama lainnya. Seperti misalnya pelaksanaan pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat dapat dijadikan sumber dalam menyusun teori pendidikan. Begitu pula sebaliknya, suatu teori pendidikan sangat bermanfaat sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan praktik pendidikan.
Selanjutnya yaitu pertanyaan untuk nomor 2, yaitu pada bab pedagogik sebagai ilmu pengetahuan dari buku Tatang Syarifuddin dan Kurniasih. Jadi pertanyaan untuk poin A yaitu jelaskan 5 fungsi dan tugas pedagogik. Jadi 5 fungsi dan tugas pedagogik itu yang pertama ada fungsi menyatu padukan temuan hasil studi. Jadi suatu ilmu itu merupakan suatu sistem pengetahuan yang teratur, sekelompok pengetahuan yang tidak tersusun secara sistematis dan tidak teratur dalam menjelaskan sesuatu objek tidak dapat dikatakan sebagai ilmu. Yang kedua yaitu fungsi deskriptif dan preskriptif. Maksudnya bahwa pedagogik selain berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sesungguhnya pendidikan anak, juga berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang siapa seharusnya pendidik dan bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik anak. Yang ketiga yaitu fungsi memprediksi, yaitu penggambaran atau penjelasan mengenai pendidikan anak sebagai suatu hasil studi dalam pedagogik mengimplikasikan bahwa pedagogik akan dapat memberikan prediksi-prediksi tertentu tentang apa yang mungkin terjadi dalam rangka pendidikan anak. Yang keempat yaitu fungsi mengontrol. Berdasarkan prediksi-prediksi seperti dijelaskan yang tadi saya jelaskan, maka dengan pedagogik itu kita akan dapat melakukan kontrol pengendalian agar sesuatu yang baik atau yang diharapkan berkenaan dengan pendidikan anak dapat terjadi, sedangkan sesuatu yang tidak baik atau yang tidak diharapkan yang berkenaan dengan pendidikan anak tidak terjadi. Yang kelima yaitu fungsi mengembangkan. Jadi maksudnya bahwa pedagogik mempunyai fungsi untuk melanjutkan hasil penemuan yang lalu dan berupaya untuk menghasilkan temuan-temuan yang baru. Selanjutnya pertanyaan poin B, yaitu pertanyaannya jelaskan pedagogik sebagai ilmu empiris, ilmu kemanusiaan, ilmu normatif, dan ilmu praktis. Jadi yang pertama yaitu pedagogik sebagai ilmu empiris. Fenomena pendidikan terdapat di dalam dunia pengalaman empiris itu bersumber dari fenomena yang berada dalam pengalaman empiris, itulah konsep-konsep dan teori-teori pedagogik dibangun. Sebab itu pedagogi termasuk ilmu empiris. Yang kedua yaitu pedagogik sebagai ilmu kemanusiaan. Jadi objek material pedagogik adalah manusia. Adapun objek formalnya adalah fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Situasi pendidikan berada dalam pergaulan antar manusia, yaitu dalam pergaulan orang dewasa dengan anak. Yang ketiga yaitu pedagogik sebagai ilmu normatif. Jadi pedagogik berfungsi mempelajari fenomena pendidikan dengan maksud untuk memahami situasi pendidikan tersebut sebagai objek studinya. Selain itu, pedagogik juga sekaligus berfungsi untuk mempelajari tentang bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik anak. Yang keempat yaitu pedagogik sebagai ilmu praktis. Jadi apabila dikaji, dalam pernyataan pedagogik sebagai ilmu yang bersifat normatif, terkandung makna bahwa pedagogik bukan ilmu yang bebas nilai. Sebaliknya, bahwa pedagogik merupakan suatu ilmu untuk diamalkan, suatu ilmu yang memberikan pemahaman dan arahan untuk bertindak atau untuk dipraktikkan. Sebab itu pedagogik tergolong ke dalam ilmu yang bersifat praktis atau ilmu praktis. Untuk pertanyaan poin C yaitu jelaskan pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Jadi pedagogik teoritis merupakan cabang dari pedagogik yang bertugas untuk menyusun sistem pengetahuan yang bersifat teoritis mengenai pendidikan anak. Sedangkan pedagogik praktis merupakan cabang dari pedagogik yang bertugas untuk menyusun sistem pengetahuan mengenai cara-cara bertindak dalam praktik mendidik anak. Selanjutnya yaitu pertanyaan untuk poin D, yaitu pertanyaannya pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Mengapa kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan? Dan apabila hanya salah satu yang berjalan, misalnya pedagogik teoritis saja, bagaimana dunia pendidikan yang akan terjadi ke depannya atau masa yang akan datang?
Jadi menurut saya kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan, karena pedagogi teoritis adalah landasan atau arahnya, sedangkan pedagogi praktis adalah praktik atau pelaksanaan nyatanya. Jadi jika hanya pedagogi teoritis yang berjalan, maka guru akan kurang kompeten dalam mengajar dan itu akan berdampak buruk juga kepada murid. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu pada bab landasan filosofis dalam pendidikan. Jadi untuk pertanyaan yang poin A yaitu landasan filosofis dalam pendidikan di Indonesia berdasarkan pada, dan sebutkan penjelasan 3 makna landasan tersebut. Jadi landasan filosofis Indonesia itu berlandaskan pada Pancasila. Landasannya yaitu pertama ada landasan aksioma, yaitu adalah asumsi yang diterima kebenarannya tanpa perlu pembuktian atau pernyataan yang kebenarannya diterima secara universal. Yang kedua yaitu landasan postulat, yaitu adalah asumsi yang diterima kelompok orang tertentu atas dasar persetujuan. Yang ketiga yaitu landasan premis tersembunyi, yaitu adalah asumsi yang tidak dinyatakan secara tersurat yang diharapkan dipahami atau diterima secara umum. Pertanyaan poin B yaitu, jika tidak adanya landasan filosofis dalam pendidikan Indonesia, maka apa dampaknya bagi anak-anak bangsa kita dan apa yang akan terjadi? Sebutkan minimal 5 penjelasan. Jadi, jika tidak adanya landasan filosofis di dalam pendidikan Indonesia, yang pertama, pendidikan akan kehilangan arah dan tujuan sehingga tidak jelas manusia seperti apa yang diinginkan. Yang kedua yaitu kurikulum menjadi tidak konsisten, mudah berubah, dan tidak relevan dengan kebutuhan bangsa. Yang ketiga yaitu anak kehilangan nilai moral, etika, dan karakter sehingga hanya cerdas secara akademik tapi miskin budi pekerti. Yang keempat, pendidikan menjadi mekanis dan tidak bermakna, hanya fokus pada materi tanpa pembentukan manusia seutuhnya. Yang kelima, pendidikan mudah dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi, bukan berpihak pada anak bangsa. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4 pada bab landasan psikologis dalam pendidikan. Untuk pertanyaan poin A yaitu sebutkan dan jelaskan 5 model belajar siswa. Yang pertama itu ada model belajar siswa menurut Carroll. Jadi komponen utama belajar siswa adalah waktu. Derajat belajar merupakan fungsi waktu yang dihabiskan, dibagi dengan waktu yang direncanakan. Yang kedua yaitu model belajar siswa menurut Bloom. Jadi daripada menekankan waktu, kunci keberhasilan belajar kurang terletak pada waktu dan lebih pada seberapa besar siswa dapat dimotivasi dan dibantu untuk membenahi kesulitan-kesulitan belajarnya pada titik genting dalam proses belajar. Yang ketiga itu model belajar siswa menurut Glasser. Jadi tadi menurut Carroll dan Bloom dan pengikutnya tidak banyak perhatian pada proses belajar. Nah, Glasser ini benar-benar menekankan bakat belajar dan pengajaran secara tradisional telah diletakkan secara terpisah dengan yang lainnya. Jadi untuk meminimalkan jarak atau keterampilan tersebut, Glasser meneliti berbagai teori pengajaran mikro dan makro. Yang keempat tuh model belajar siswa menurut belajar siswa Fresh dan kawan-kawan, atau disebut juga model belajar sintetik. Model belajar ini dikembangkan oleh Barry J. Fraser dan kawan-kawannya dan dikenal sebagai model belajar sintetik karena menggabungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi cara siswa belajar. Yang terakhir yaitu model belajar siswa berdasarkan motif berprestasi atau disebut juga model motif berprestasi. Jadi model ini dikembangkan oleh David McClellan, seorang ahli psikologi motivasi. Jadi ia menekankan bahwa perilaku seorang termasuk dalam belajar dipengaruhi oleh kebutuhan atau motif tertentu. Untuk pertanyaan poin B yaitu sebutkan dan jelaskan 7 faktor yang memengaruhi belajar siswa. Jadi menurut saya faktor yang memengaruhi belajar siswa yaitu yang pertama ada motivasi internal. Jadi motivasi ini dari dalam diri siswa. Siswa harus mempunyai rasa ingin belajar dan ingin tahu lebih dahulu.
Yang kedua yaitu lingkungan emosional di rumah. Jadi lingkungan rumah yang hangat dan penuh dukung akan membuat anak lebih fokus belajar. Yang ketiga, cara mengajar guru. Jadi metode mengajar guru sangat berpengaruh. Guru harus mempunyai metode yang unik agar anak tidak bosan. Yang keempat yaitu hubungan sosial dengan teman. Bergaul dengan teman yang baik akan membawa anak ke lingkungan yang positif. Yang kelima, kesehatan fisik siswa. Siswa tidak akan fokus belajar jika kesehatan fisik tidak baik. Yang keenam, kedisiplinan diri. Siswa harus belajar untuk membagi waktu dan bertanggung jawab akan tugasnya. Yang ketujuh, lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang nyaman membuat siswa lebih betah dan mudah memahami materi. Yang terakhir yaitu pertanyaan untuk nomor 5 yang ada pada bab konsep, karakteristik, dan jenis alat pendidikan. Untuk pertanyaan poin A yaitu alat pendidikan dan faktor pendidikan, jelaskan dan beri contohnya. Jadi alat pendidikan merupakan suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, yaitu kedewasaan. Alat pendidikan merupakan suatu situasi yang diciptakan secara khusus dengan maksud mempengaruhi anak didik secara pedagogis. Apabila perbuatan dalam situasi tersebut tidak sengaja atau mencapai tujuan pendidikan, maka perbuatan tersebut disebut faktor pendidikan. Contohnya, anak diajak atau diperintah makan, maka kita baru akan melakukan tindakan pendidikan. Nah, kalau tujuan yang dikejar dengan ajakan atau perintah tersebut, umpamanya untuk membiasakan si anak turut serta dengan perbuatan bersama yang dilakukan oleh dan dalam rumah tangga itu, ajakan atau perintah tersebut merupakan alat pendidikan. Untuk pertanyaan poin B yaitu 5 jenis alat pendidikan, jelaskan. Jadi yang pertama ada perlindungan, yaitu merupakan syarat dasar bagi semua pergaulan termasuk dalam pergaulan pendidikan. Yang kedua yaitu kesepahaman timbul, yaitu timbul karena orang dewasa, baik disadari maupun tidak disadari, akan menjadi contoh atau teladan bagi anak didik, dan sebaliknya pula, disadari atau tidak, anak akan mencoba meniru perbuatan pendidikan. Yang ketiga yaitu kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan dapat berupa pembauran dari pendidik dan penyesuaian dari anak didik. Jadi kesamaan arah ini terjadi antara perbuatan pendidik dan perbuatan anak didik. Yang keempat yaitu perasaan bersatu timbul karena interaksi yang berlangsung antara pendidik dan anak didik yang bersifat kekeluargaan dan menimbulkan saling pengertian serta saling mengisi di antara kedua pihak. Yang kelima yaitu pendidikan karena kepentingan sendiri. Jadi berarti si anak telah menyadari kepentingan dirinya sendiri dan dia bertanggung jawab untuk membentuk dirinya sendiri. Pertanyaan poin C yaitu menurut Anda apa saja manfaat alat pendidikan dan bagaimana jika tidak ada alat pendidikan di dalam sistem pendidikan negara kita? Jadi 5 manfaat alat pendidikan yaitu yang pertama, memperjelas materi sehingga siswa lebih mudah memahami konsep yang abstrak. Yang kedua, meningkatkan minat belajar karena pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Yang ketiga, memudahkan guru mengajar dengan penjelasan yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu mengembangkan keterampilan siswa seperti kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan praktik. Yang terakhir, yaitu menyesuaikan berbagai gaya belajar siswa, yaitu visual, auditory, kinestik, agar semua siswa terbantu. Selanjutnya yaitu dampak jika tidak ada alat pendidikan, yaitu pertama, pembelajaran menjadi monoton dan siswa cepat bosan. Yang kedua, materi sulit dipahami, terutama yang membutuhkan visual atau praktik. Yang ketiga, gaya belajar siswa tidak terlayani, membuat sebagian siswa tertinggal. Yang keempat, keterampilan praktis tidak berkembang, hanya teori tanpa pengalaman. Dan yang terakhir yaitu pendidikan tertinggal zaman dan tidak relevan dengan kebutuhan era modern. Jadi itulah pemaparan jawaban UTS dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.